Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Nah teman-teman, kemarin kita sudah banyak sekali ya mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan hidup. Bagaimana nih keadaan kamu selepas kamu mungkin sedikit demi sedikit mempraktekkan apa yang saya ajarkan di video-video Pagar Kehidupan yang sudah kamu tonton. Nah, kali ini kita akan kembali membahas suatu hal yang penting, namun bukan mengenai masalah, tapi mengenai perbedaan antara kecerobohan dan action oriented. Waduh, Mas Bro, topiknya seru sih, tapi action oriented itu apa? Nah, topik ini sebenarnya terinspirasi dari pertanyaan sahabat Pagar Kehidupan yang bagus banget. Jadi pada waktu itu saya pernah membuat sebuah video mengenai kalau kamu ingin menjadi orang sukses, jangan kebanyakan mikir, action aja, lakukanlah sebuah perbuatan nyata untuk mencapai itu. Nah, kamu inget ya video mana yang saya maksud? Pasti kalau kamu sahabat Pagar Kehidupan Sejati tahu bahwa ada video yang menceritakan tentang hal seperti itu. Nah, di bagian video itu, tiba-tiba ada orang yang berkomentar dengan cerdas, pertanyaannya pun bagus. Mas Bro, bukannya kalau kita melakukan action tanpa banyak mikir, jatuhnya jadi ceroboh, Mas Bro? Itu jadi jelek dong. Nah, dari pertanyaan itu kayaknya saya harus lebih membedah lagi nih, supaya kamu semua tidak salah paham. Bagaimana sih caranya jadi orang ahli praktek, tapi tidak salah jalan? Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, ayo langsung aja kita bahas dan berdiskusi bagaimana caranya bisa menjadi orang ahli praktek dengan cara yang benar sebenar-benarnya. Pertanyaannya mungkin begini, Mas Bro, balik ke pertanyaan tadi. Bener kan kalau kita misalnya praktek tanpa banyak mikir, ujung-ujungnya jadi ceroboh? Bener dong, jawabannya betul. Cuman begini, ada perbedaan antara orang yang ceroboh dengan orang yang ahli praktek. Perbedaannya ada, walaupun cuma sedikit. Nah, perbedaannya ini yang akan saya berikan kepada kamu, supaya kamu bisa jadi ahli praktek di jalan yang benar. Perbedaannya emang di mana, Mas Bro? Perbedaannya adalah di jumlah langkahnya. Kali lagi, di jumlah langkahnya. Kalau orang yang benar-benar ahli praktek sama orang ceroboh, mereka tuh sama-sama mengedepankan praktek. Betul, tapi jumlah langkahnya mereka tuh berbeda-beda. Langkah apa yang saya maksud, teman-teman? Langkah yang saya maksud di sini adalah langkah menganalisa sebelum mereka mengambil keputusan. Gini loh, ada orang contohnya dia mau merit. Orang ini mau merit, nggak jadi-jadi padahal dia sudah mau merit, kasihnya pun sudah setuju dinikahi oleh dia. Nah, orang yang mau merit nggak jadi-jadi ini sebenarnya masalahnya karena dia menjadi orang ragu banget. Nah, orang yang ragu kadang-kadang berkata, gue mendingan jadi orang ragu bro daripada jadi orang ceroboh. Padahal orang ragu itu juga masalahnya sama loh, karena mereka langkahnya terlalu banyak. Nah, itu dia. Orang ragu, orang ceroboh, sama orang ahli praktek, tiga orang ini punya perbedaan hanya dari segi jumlah langkah di dalam mengambil keputusan. Nah, sekarang gini, orang yang ahli praktek itu punya kebiasaan menganalisa cukup 2 langkah kemudian maju. Sementara orang yang ragu itu mikirnya 10 langkah tapi nggak maju-maju. Sementara orang yang ceroboh, dia nggak punya langkah menganalisa langsung maju. Udah mulai jelas ya? Sekarang bandingin. Orang yang ahli praktek, dia menganalisa cukup 2 langkah, kemudian maju praktek. Orang yang ceroboh, dia nggak menganalisa sama sekali, langsung maju. Sementara orang yang ragu, dia menganalisanya terlalu jauh, teman-teman. Menganalisanya 10 langkah ke depan. Nah, sekarang coba nih, sampai sini dulu. Saya pengen kamu merefleksi diri sendiri. Kamu nih yang mendengarkan suara saya, kira-kira termasuk golongan yang mana? Apakah diri kamu termasuk ke dalam golongan yang ragu? Termasuk ke dalam golongan yang ahli praktek yang sudah berada di jalan yang benar? Atau jangan-jangan termasuk ke dalam golongan ceroboh? Nah, supaya lebih jelas, kita kasih contoh ya, supaya kamu mengerti. Contohnya begini, ada ceritanya teman saya mau nikah.
Dia sudah pengen nikah dan pasangannya pun sudah setuju untuk dinikahi. Kita kasih contoh bagaimana ceritanya kalau sahabat saya tadi menggunakan skenario orang ceroboh, seorang ahli praktek, atau seorang yang ragu. Begini skenarionya. Kalau dia menggunakan skenario orang ceroboh, ketika dia mau merit, dia nggak menganalisa apa-apa, langsung aja merit. Kira-kira apa yang terjadi? Kemungkinan berhasil ada, tapi gagalnya pun juga ada. Dan biasanya orang ceroboh, biasanya kalau gagal itu ampun-ampunan, bisa dia depresi karena efek gagalnya. Itu karena dia ceroboh. Ya. Nah, skenario kedua adalah skenario seandainya sahabat saya tadi ragu. Nah, kalau skenario dia tadi ragu, begini skenarionya. Dia mau merit, tapi pikirannya udah terlalu jauh. Dia belum ngapa-ngapain udah mikirin, aduh nanti kalau gue ngomong sama orang tua nih, orang tuanya dia gue harus pakai baju warna hitam. Kalau udah pakai baju warna hitam, gue celananya warna hitam juga. Itu nanti gue rambutnya harus klimis. Terus nanti kalau gue ngomong nih ya, gue ngomongnya harus pakai senyum yang menggunakan jari-jari dikali garis tengah gitu ya. Senyumnya minor gitu. Terus gue parfumnya harus kiri 1, kanan 2. Aduh, ujung-ujungnya dia gak maju-maju. Gak akan berani maju karena dia terlalu lama menganalisa lebih dari seharusnya. 10 langkah menganalisa sama dengan kiamat. Itu ciri khas orang ragu. Ya, nah gimana kalau kita pasangin ke sahabat saya tadi skenario orang ahli praktek yang benar? Gini skenarionya. Begitu dia nanya kepada saya, bro, gue mau pakai skenario ahli praktek, gue pengen merit sama pasangan gue harus ngapain? Saya bakal bilang, oke, kalau lu pengen jadi ahli praktek yang benar, sekarang lu analisa cukup 2 langkah ke depan, abis itu praktek. Nah, gimana caranya? Pertama, kalau lu pengen merit, pengen nikah, apa yang lu harus lakukan pertama kali? Ngomong sama orang tuanya sih, bener. Coba sekarang, mendingan langkah pertamanya, lu telepon orang tuanya tuh, kapan ada waktu buat ketemu. Langkah keduanya, lu ketemu aja sama orang tuanya dulu. Udah, gitu aja. Loh, terus yang lain gak usah dipikirin, gak usah. 2 langkah dulu, baru maju. Bukan 10 langkah dipikirin, jangan. Nah biasanya kalau saya ngomong gini, orang-orang akan ngebantah. Tapi nanti kalau itu adalah sebuah kalimat yang biasa dikatakan oleh orang yang biasanya ragu. Coba deh, kalau saya ngomong kayak gini, ada gak dalam hati kamu semua teman-teman yang mengatakan, tapi nanti kalau, nah itu muncul karena diri kamu sudah terlalu lama jadi ahli ragu, bukan jadi ahli praktek, ahli ragu, ya kan? Nah orang ahli ragu tuh gitu, tapi nanti kalau ya Jepangnya keburu datang lagi, arigato dah, nikahnya jadi hoka-hoka bento, nggak merit padahal dia udah mau, ya kan? Nah, bagaimana langkah berikutnya mas bro? Kalau tadi kita udah melakukan 2 langkah, kemudian kita praktekkan, nah abis itu ngapain? Habis itu analisa 2 langkah lagi, baru praktek lagi, gitu seterusnya. Jadi ahli praktek itu bukan berarti dia nggak menganalisa, dia menganalisa, tapi cukup 2 langkah ke depan, habis itu praktek. Kali lagi, cukup 2 langkah ke depan, habis itu praktek. Kenapa? Nah, saya akan menjelaskan dulu kenapa ini penting untuk kamu patuhi. Kenapa harus 2 langkah, kenapa tidak boleh 10 langkah? Ada penjelasannya itu begini. Seandainya kamu taruhlah sudah merencanakan 10 langkah ke depan mengenai hidup kamu. Anggap aja begitu ya. Kemudian seandainya di tengah-tengah langkah itu ada salah satu langkah yang gagal. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kamu udah merencanain 10 langkah ke depan, tiba-tiba salah satu gagal gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semuanya akan kiamat besar. 10 langkah yang udah direncanain di depan bisa hancur lebur hanya karena 1 langkah gagal. Nah bandingkan kalau pakai cara saya tadi, ahli praktek 2 langkah cukup. Ketika dia melangkah 2 langkah, dia bakal praktek. Nah praktek itu kan realita. Itu fakta di lapangan toh. Dari fakta di lapangan itu tadi, dia bisa memikirkan lagi 2 langkah berikutnya yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan barusan. Itu penjelasannya. Gimana? Masuk akal kan teman-teman? Masuk akal. Nah sekarang, coba deh kamu sendiri nih teman-teman, sahabat pagar kehidupan. Selama ini kamu tuh di posisi yang mana?
Ahli praktekkah? Ahli cerobohkah? Atau ahli ragukah? Di antara 3 jenis ahli ini, jujur, kamu ada di posisi yang mana? Nah, kalau memang kamu sekarang ada di ahli ceroboh, kamu ingin berubah, ayo rubahlah dengan merubah langkah analisa kamu menjadi 2 kemudian praktek. Ya, jangan tidak menganalisa, itu tidak boleh. Itu jadi ceroboh dan itu berbahaya. Namun sekarang seandainya kamu adalah ahli ragu, itu karena kebanyakan menganalisa, udah jangan 10 langkah lu analisa. 2 langkah aja cukup. 2 langkah praktek, 2 langkah praktek. Gampang kan? Ya, pikiran kita ini menipu teman-teman. Jangan tertipu dengan pikiran kita sendiri, jadilah orang yang menilai berdasarkan realita atau fakta di lapangan. Caranya, jadilah ahli praktek yang benar, 2 langkah analisa, kemudian maju. Analisa 2, maju 1. Itu cara yang benar. Gimana? Masuk akal kan? Nah makanya, mulai saat ini, ayo, sahabat pagar kehidupan, saya pengen jadilah ahli praktek yang benar. Jangan jadi ahli ragu, apalagi ahli ceroboh. Ceroboh dan ragu adalah salah satu hal yang berbahaya, termasuk ketika kita merasa bahwa itu adalah cara hidup yang benar. Maka dari itu, yuk, daripada kita tersesat, jadikan video ini sebagai petunjuk kamu untuk melangkah dengan langkah yang benar. Jadilah ahli praktek yang benar. Kalau kamu lakukan ini, pasti tiba-tiba perubahan dalam hidup kamu menjadi lebih terasa cepat. Praktekkan video ini dan laporkan hasilnya di bagian komentar di bawah ya. Sebarkan video ini kepada teman-teman kamu dan juga jangan lupa klik jempol ke atasnya apabila memang kamu suka dengan apa yang saya bagikan ini. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.